Selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Om dan Tante, jangan lupa seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada awal episode diceritakan bahwa Juying sudah memasuki reruntuhan spiritual. Lalu, Xiaoyan dan yang lainnya pergi menuju mayat Dewa Abadi Bintang 5. Di sana, Xiaoyan mendapatkan keterampilan tinju untuk avatar Yuan Shen. Selanjutnya, Xiaoyan pergi menuju Pulau Jianyue. Dan scene pun berganti. Sementara itu di langit atas Pulau Jianyue, terlihat sosok Xiaoyan yang tiba-tiba berhenti. Bocah kentut, sang ratu memintaku untuk mengikutimu, tapi dia tidak akan membiarkanmu untuk menggertakku. Tidak peduli apa, aku juga seorang wanita. Apakah kau tidak bisa lebih lembut pada wanita? Ucap kelinci Bingyun yang masih marah di kejauhan. Adapun Xiaoyan, dia menatap Pulau Jianyue di bawahnya, yang mana pulau itu sudah tidak memiliki aura kehidupan. Tak lama kemudian, kelinci Bingyun dan Wujan pun datang satu demi satu dari belakangnya. Lihatlah, ini semua adalah kesalahanmu. Ada banyak makhluk hidup di pulau ini sebelumnya. Tapi, sekarang mereka menjadi hangus karenamu, ucap kelinci Bingyun sambil mendengus dingin. Kamu terlalu munafik. Apakah kamu masih berencana untuk meratapi orang mati ini? Ucap kelinci Bingyun kembali. Di sisi lain, Xiaoyan melirik Pulau Jianyue yang sudah hangus terbakar, dan kemudian dia pun menyipitkan matanya. Melihat ini, Wujan juga mengelakkan napas, dan sepertinya dia mengungkapkan penyesalan yang ada di dalam hatinya. Sangat disayangkan, gumam Xiaoyan. Sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Kamu harus memikirkan hal ini ketika kamu menyalakan api. Semua yang ada di sini terbunuh olehmu. Jadi, bertobatlah, dasar pembunuh. Ucap kelinci Bingyun pada Xiaoyan. Aku tidak pernah berharap hasilnya seperti ini. Ucap Xiaoyan sambil menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Kemudian, kelinci Bingyun mendengus 2 kali. Ia sudah siap berbicara lagi untuk mengejek Xiaoyan. Tapi, Xiaoyan tiba-tiba berkata lagi. Aku tidak menyangka bahwa kekuatan inti apiku akan begitu kuat. Sehingga aku bahkan tidak bisa menemukan cincin ruang di pulau ini. Ucap Xiaoyan. Kelinci Bingyun dan Wujan menoleh dengan tiba-tiba ketika mereka mendengar kata-kata dari Xiaoyan. Mereka menatap Xiaoyan dengan tatapan yang aneh, dan Wujan sepertinya dia memiliki sesuatu di dalam hatinya. Tetapi dia tidak berani mengatakannya. Setelah kamu membunuh mereka, kamu masih mengharapkan harta mereka. Apakah kau masih manusia? Ucap kelinci Bingyun yang tercengang. Melihat penampilan bingung Xiaoyan, saat ini sepertinya dia datang ke Pulau Jianyue ini untuk melihat apakah dia masih bisa mendapatkan harta dari mayat-mayat yang ada di sana. Pada saat ini Xiaoyan mengabaikan kelinci Bingyun. Sosoknya perlahan turun dan memasuki Pulau Jianyue. Setelah beberapa saat, ia datang ke kota Jianyue, tempat Xiaoyan berlatih sebelumnya. Melayang di langit atas kota Jianyue, bangunan ini benar-benar berubah menjadi kekosongan. Tetapi, ada tanah yang berbeda dari sekitarnya. Tampaknya, itu masih belum ditembus dan ada ruang yang di tanah itu. Setelah beberapa saat, 2 sosok pun tiba-tiba tersapu keluar dari reruntuhan. Mereka menggeramkan tinjunya dan mengarahkannya kepada Xiaoyan. Salam senior, ucap Hujuo, seorang pria dan seorang wanita datang dari kejauhan. Dan setelah melihat lebih dekat, Xiaoyan bisa melihat bahwa keduanya adalah orang yang sama yang memimpin Xiaoyan ke Pulau Jianyue sebelumnya. Aku cukup beruntung untuk bertahan hidup dari jurang kematian. Kalau begitu, aku akan memberi kalian berdua sebuah hadiah. Ucap Xiaoyan sambil menganggukkan kepalanya. Bagaimanapun juga, setelah Xiaoyan memasuki Pulau Jianyue, kekuatannya juga sudah meningkat dengan sangat cepat. Aku mempunyai 100.000 pil energi, serta beberapa pil penyembuhan. Ada juga beberapa senjata dan baju besi. Selain itu, ada banyak seni bela diri dan keterampilan bertarung. Kalian berdua bisa memilih apapun yang kalian inginkan. Ucap Xiaoyan.
Kemudian, dengan lambaian tangannya, harta yang menumpuk seperti gunung muncul di depan mereka berdua. Itu adalah harta yang sudah dikumpulkan Xiaoyan dari perjalanan kali ini. Dan mereka berkumpul bersama, itulah sebabnya adegan mengejutkan itu muncul hari ini. Di sisi lain, mata kedua orang itu juga tertuju pada harta itu. Tetapi, tampaknya mereka tidak terlalu tertarik dengan semua hadiah dari Xiaoyan. Senior, kita tidak membutuhkan semua hal ini. Junior hanya ingin meminta senior untuk memberikan kita sesuatu untuk menyelamatkan hidup kita. Ucap Hojuo sambil tersenyum masam. Hah? Begitukah? Kalau begitu aku akan memberi kalian berdua manik-manik dari bagian api monster. Kalian bisa meledaknya dengan cara mengalirkan energi pada manik-manik ini. Tapi, ingat satu hal. Kalian harus melindungi diri sendiri terlebih dahulu pada saat akan meledakkannya. Ucap Xiaoyan. Lalu kalian tidak membutuhkan keterampilan bertarung? Di antara banyak hal yang aku beri, ada baju besi berkualitas tinggi. Dan kalian dapat memilih satu atau dua. Ucap Xiaoyan kembali. Dan Hojuo menatap mata Xiaoyan sambil mengangguk dengan serius. Untuk kekuatanmu, kamu sudah mencapai puncak Dewa Bintang 6. Tapi kenapa kamu tidak bisa terus melakukan terobosan? Tanya Xiaoyan sambil memandangi Hojuo dengan ekspresi yang sedikit bingung. Tampaknya, Xiaoyan melihat bahwa Hojuo tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan kultivasi ini. Dan Xiaoyan melihat bahwa sepertinya ada luka di tubuhnya. Juga hal-hal lain yang membatasi kultivasinya sendiri. Sementara itu, Hojuo sedikit mengganggu setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Dan bahkan sebelumnya dia tidak berbicara tentang penyakit lama di tubuhnya. Tampaknya Xiaoyan melihat bahwa Hojuo tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan kultivasi ini. Dan Xiaoyan melihat bahwa sepertinya ada luka di tubuhnya. Juga hal-hal lain yang membatasi kultivasi dirinya. Sementara itu, Hojuo sedikit mengangguk setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Dan bahkan sebelumnya dia tidak berbicara tentang penyakit lama di tubuhnya. Ini karena penyakit itu sudah membuat dia berdiri diam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dan bahkan penyakit itu membuatnya menyerah untuk mengobati. Ketika sadar akan suasana yang canggung ini, Xiaoyan segera memandang Hojuo dan melambaikan tangannya. Ah, lupakan saja. Duduklah bersila. Karena sebelumnya aku bilang, aku akan memberimu keberuntungan. Aku tidak akan mengingkari janjiku. Ucap Xiaoyan dengan perlahan dan api di tangannya pun mulai berdenyut. Di sisi lain, hujan segera menatap Xiaoyan dengan sedikit kejutan di matanya. Dan akhirnya dia menggetakkan giginya lalu memilih untuk mempercayai Xiaoyan. Oh, ini adalah racun pemakan jiwa. Racun ini dapat menembus jauh di dalam meridian. Dan memang benar bahwa kekuatan biasa tidak dapat mengusirnya. Ucap Xiaoyan. Tepat ketika api Xiaoyan dicurahkan dan menembus ke dalam tubuh Hojuo, sosok Hojuo pun tiba-tiba menjadi putus asa ketika dia mendengar kata-kata itu. Jangan khawatir, aku bisa mengeluarkannya untukmu. Tapi, prosesnya akan sangat menyakitkan. Apakah kamu ingin aku melakukannya atau membiarkanmu menderita seperti ini? Tanya Xiaoyan dengan lembut. Dalam sekejap, Hojuo pun tiba-tiba membuka matanya ketika dia mendengar bahwa Xiaoyan bisa mengeluarkan penyakitnya dan dia hampir tidak bisa mengganggukan kepalanya. Sebelumnya, Hojuo sudah menyerah pada hal yang berbau kultivasi dan alasan ia menyerah adalah karena adanya racun pemakan jiwa yang tidak bisa dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Senior, lakukan saja. Aku akan menanggung semua rasa sakit itu. Ucap Hojuo sambil mengangguk berat. Setelah beberapa saat, jeritan menyakitkan dari mulut Hojuo pun segera bergema di seluruh wilayah. Dan racun pemakan jiwa di tubuhnya berubah menjadi energi hitam yang terus-menerus dipaksa keluar dari tubuhnya oleh api Xiaoyan. Kemudian setelah memakan waktu setengah batang dupa, jeritan dari mulut Hojuo pun berangsur-angsur menghilang. Dan sosok Hojuo kini terengah-engah. Lihatlah. Kamu bisa memperhatikan betapa lelahnya orang ini. Hal yang sama berlaku untuk pria. Kamu tidak mengerti kasihan dan menghargai batu giok. Ucap kelinci Bingyun yang tiba-tiba muncul dari samping. Ketika mendengar ini, Xiaoyan pun segera berbalik dan mengangkat tangannya ke arah kelinci Bingyun.
Pada saat melihat adegan ini, kelinci Bingyun pun segera bersembunyi di belakang Wuzhan. Kamu tidak ingin membawa orang lain untuk naik, dan kamu malah bersembunyi di belakang orang lain ketika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan. Dasar kelinci licik, ucap Xiaoyan dengan marah. Segera setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, kelinci Bingyun pun tiba-tiba menjadi penuh amarah dan wajahnya juga tampak merah. Lalu dia pun berkata, "Hahaha, kamu saja bukanlah manusia, apalagi aku yang bukan manusia. Pikirkan dahulu sebelum kamu bisa mengatakannya kepadaku," ucap kelinci Bingyun. Akan tetapi, Xiaoyan ternyata tidak menggoda kelinci Bingyun lagi. Dia malah menatap Hojuo dan wanita di sampingnya. Lalu Xiaoyan berkata dengan lembut, "Sebelum kalian mati, kalian harus bekerja keras untuk hidup. Jangan membuang kesempatan ini, karena tidak ada kata-kata kedua kalinya bagi kalian," ucap Xiaoyan. Xiaoyan berkata dengan serius dan Hojuo pun mengangguk berat ketika mendengar kata-kata itu. Lalu, setelah menyelesaikan semuanya ini, Xiaoyan perlahan melihat sekitar dan menghela napas. Sayang sekali, ada begitu banyak orang yang telah dihancurkan. Lain kali, jika kalian melakukan pertarungan, kalian harus lebih memperhatikannya. Kalian akan kehilangan banyak kebijaksanaan, ucap Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan berkata dengan penuh arti, jika orang-orang tidak memperhatikannya, mereka mungkin akan berpikir bahwa kata-kata Xiaoyan adalah sesuatu yang serius. Ayo kita pergi. Aku benar-benar ingin pergi kali ini. Tujuanku adalah sebuah tempat yang dianggap sebagai asal mula takdir, ucap Xiaoyan yang berkata dengan perlahan dan menatap kelinci Bingyun. Apa yang akan kamu lakukan padaku? Apakah memang sudah waktunya untuk pergi? Ucap kelinci Bingyun dengan kesal. Jangan berpikir bahwa aku senang mengendaraimu. Jika saja kata ajaibku tidak mati, dia akan jauh lebih masuk akal daripada harus mengendaraimu, ucap Xiaoyan. Segera setelah mendengar ini, kelinci Bingyun pun mendengus dingin dan seluruh wajah kelincinya membengkak. Itu terlihat seperti balon dan kemarahan ini tampaknya menjadi terlalu jelas dengan penuh amarah di wajahnya. Kelinci Bingyun akhirnya mendatangi Xiaoyan, namun ternyata ada tatapan tak berdaya di wajahnya yang memerah. Wuzhan pun merasa aneh dengan tingkahnya ini dan merasa lucu saat melihatnya. Baiklah, ayo buru semua musuh itu. Tapi, jika kamu ingin pergi, mengapa kamu ingin mengendaraiku? Jika kamu merendahkanku lagi, aku benar-benar tidak akan membiarkanmu naik, dan aku tidak akan membiarkanmu duduk di atas punggungku. Rasanya agak aneh untuk mengatakannya, ucap kelinci Bingyun. Kemudian, mulut Xiaoyan pun terangkat ketika dia mendengar kata-kata itu, akan tetapi dia tidak berbicara. Malahan kelinci Bingyun berpaling untuk memandang Wuzhan dan berkata dengan tiba-tiba, "Ayo kita pergi. Aku akan mulai dengan kecepatan penuh. Aku akan membiarkanmu duduk sebentar sebelum aku menggunakanmu sebagai penghalang nanti," ucap kelinci Bingyun. Detik berikutnya, Wuzhan pun mengangguk dengan senyum masam dan dia duduk bersila di punggung kelinci Bingyun. Lalu, mereka pun langsung melesat pergi. Sementara itu, ketika Hojuo terbangun, kelinci Bingyun ternyata sudah pergi bersama Xiaoyan dan Wuzhan. Setelah berapa lama, mata Hojuo pun melihat ke jauh. Kelima jarinya tiba-tiba mengepal dan ada kilatan cahaya di matanya. Akhirnya aku bisa terus berkultivasi. Terima kasih senior, aku pasti akan menjalani kehidupan yang lebih baik lagi, gumam Hojuo sambil menatap langit yang gelap. Di sisi lain, di luar wilayah jurang kematian yang tidak diketahui, ada beberapa sosok yang tengah mengobrol, dan tampaknya mereka adalah sosok-sosok yang cukup kuat. Apakah mereka tidak akan mati jika berada di tempat itu? Aku pikir mereka tidak akan mampu bertahan terlalu lama, ucap sosok pertama sambil memegang dagunya. Mungkin saja jika dengan adanya bajingan itu, dia bisa memakan waktu yang cukup lama. Tapi aku yakin dia bisa melakukannya, ucap sosok kedua. Tapi kali ini kita memiliki Sanjin keabadian. Dia adalah orang kuat di langkah ketiga dari Kaisar Keabadian.
dan dia pasti akan bisa mengalahkannya, ucap sosok ketiga. Setelah itu, suara bergumam pun tiba-tiba datang. Lalu, kerumunan binatang terbang yang berada di luar jurang kematian ini ternyata berasal dari istana Dewa Pemburu. Ah, Sanjen si makhluk abadi. Ini bukan cara menunggu seperti ini. Mengapa kita tidak mengirim beberapa pemburu dewa untuk mencari tahu petunjuknya? Tanya sosok yang tengah memegang kepalanya. Sementara itu di atas ratusan sosok, di atas seekor binatang terbang, ada sesosok yang duduk bersila dengan tubuh bagian atasnya yang telanjang, dan ada garis-garis emas misterius di sekujur tubuhnya. Lalu di bagian wajahnya, ada sosok setengah tertutup oleh wajah lain di sebelahnya. Hah, mengirim beberapa pemburu dewa. Tapi, karena itu adalah saran darimu, jadi Ranguan, aku akan menunjukmu sebagai kepala dan memimpin 10 orang untuk melakukannya. Bagaimana menurutmu? Tanya pria setengah wajah itu. Setelah itu, pria dengan setengah wajah itu pun mengangkat kepalanya. Matanya perlahan terangkat dan dia menatap pria yang sebelumnya berbicara. Jurang kematian sangatlah berbahaya dan ada sosok ular berkepala 9. Jadi aku khawatir aku tak akan mampu menjelajahi tempat itu dengan hanya sedikit orang, ucap pria yang bernama Ranguan sambil tersenyum pahit. Oh, jika kamu tahu alasannya, kenapa kamu berbicara omong kosong itu barusan? Hidupmu adalah hidupmu, tetapi apakah hidup mereka bukan hidupmu? Ucap pria setengah wajah yang ternyata bernama Sanjen. Setelah Sanjen mendengus, Ranguan segera menutup mulutnya dan dia tidak berani berbicara lagi. Lalu, dia hanya bisa pergi ke atas binatang terbang, bersiap untuk duduk dan menunggu. Setelah Sanjen mendengus, Ranguan segera menutup mulutnya dan dia tidak berani berbicara lagi. Lalu dia hanya bisa pergi ke atas binatang terbang, bersiap untuk duduk dan menunggu. Akan tetapi, pada saat dia hendak duduk, bayangan putih tiba-tiba keluar dari jurang kematian. Dan hal itu jelas mengejutkan semua orang. Kemudian pada saat bayangan putih itu bergegas keluar, orang-orang dari istana Dewa Pemburu yang berada di tempat ini semuanya segera mengelilingi sosok itu. Semuanya, lihat itu, adalah kelinci. Hahaha, akhirnya kelinci bodoh itu telah muncul, ucap Ranguan dengan ekspresi terkejut. Di sisi lain, sosok Sanjen juga sedikit terkejut pada saat ini. Dia pun segera mengangkat matanya dan melihat ke arah bayangan putih itu. Lalu, tanpa menyapa, binatang terbang di bawahnya sudah melesat ke arah bayangan putih itu. Semuanya, cepat perhatikan. Bukankah kelinci itu sangat gendut? Kita sepertinya akan sangat puas, ucap seseorang dari kejauhan. Namun begitu suara itu jatuh, cahaya dingin tiba-tiba melesat dan mengembun menjadi es di udara. Lalu, di antara lesat cahaya dingin itu, es langsung menembus dada sosok yang berbicara sebelumnya. Beraninya kamu mengatakan bahwa nona kelinci ini gemuk. Kamu pasti tahu apa akibatnya, ucap kelinci Bingyun dari kejauhan. Segera, suara tajam itu bergema di kehampaan. Ini tiba-tiba tidak ada lagi yang berani berbicara omong kosong, dan semuanya pun terdiam untuk beberapa saat. Haha, apakah dia benar-benar kelinci Bingyun? Ucap Sanjen sambil mendekat perlahan dan sedikit mengerutkan alisnya. Nona kelinci ada di sini. Jika kalian tidak bisa datang kepadaku secara langsung, kalian bisa menungguku untuk melangkah lebih jauh, ucap kelinci Bingyun. Di sisi lain, Xiaoyan perlahan membuka matanya. Pada saat ini, dia melihat sekitar dengan matanya yang sedikit berkerut. Tampaknya, dia masih tidak tahu apa yang dilakukan kelinci ini. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bakar topi di arang tungku. Ngopi dulu ya omku.
再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国，云岚宗，萧炎回来了。